Resmi pemerintah mengeluarkan aturan baru perjalanan domestik, transportasi udara, laut maupun darat. Pelaku perjalanan domestik yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua atau lengkap kini tak perlu menunjukkan bukti negatif tes antigen maupun PCR. Lalu apa yang menjadi dasar keluarnya aturan ini dan bagaimana memastikan aturan ini tidak menyebabkan naiknya kembali kasus COVID-19 di tanah air? Kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra. Selamat malam Pak Alexander juga Pak Hermawan, sehat? Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Alex, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ke Pak Alex dulu. Jadi kenapa pemerintah sampai akhirnya berani untuk mengambil kebijakan baru ini? Dasarnya apa Pak Alex? Ya, pemerintah kita memang harus berani mengambil terobosan, berani juga untuk suatu pembaruan, tapi tentu dengan prinsip kehati-hatian. Jadi kalau kita buka dengan apa yang diterbitkan pada hari ini, yaitu Surat Edaran Nomor 11, ada beberapa hal yang harus kita lihat di sana. Bahwa pelaku perjalanan dalam negeri itu tentu ada terobosan yang dibuat, yang selama ini syarat perjalanan diikat oleh ketentuan pemeriksaan PCR test ataupun rapid test antigen, maka saat ini sudah tidak menjadi persyaratan utama, tetapi dia berbasis kepada persyaratan tentang berapa banyak dosis vaksin yang sudah diperoleh. Dan kemudian yang kedua, bahwa dia tetap melaksanakannya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan kemudian pemeriksaan PCR hanya berlaku bagi mereka yang baru vaksinasi dosis pertama atau pada pelaku perjalanan dalam negeri yang dengan kondisi kesehatan khusus tidak dapat mendapatkan vaksinasi sehingga pemeriksaan PCR diperlukan. Jadi oleh karena itu inilah ketentuan-ketentuan yang diperbuat. Nah, kenapa ini harus kita laksanakan? Tentu ini adalah salah satu sikap bagaimana kita menerobos masuk ke dalam periode transisi. Artinya kita pandemi sudah 2 tahun. Dan kemudian vaksinasi 1 dan 2 kita sudah hampir 90%, walaupun ada di beberapa tempat yang belum. Dan kemudian kita sekarang sudah masuk ke booster dan vaksinasi dosis. Jadi dianggap sudah cukup kuat dasarnya untuk menentukan kebijakan ini. Saya tanya ke Pak Hermawan. Saya tanyakan dulu ke Pak Hermawan. Ini waktunya sudah tepat sekarang atau terlalu dini, Pak Hermawan? Kalau kita melakukan kebijakan peniadaan ya pemeriksaan testing antigen atau swab PCR untuk moda transportasi, sebenarnya ini bisa dimaklumi Pak Friska, karena memang ini bukan bagian dari prinsip dasar penyelidikan epidemiologi. Sejak awal sekali memang upaya ini hanyalah tingkat kewaspadaan, pengetatan, dan screening yang dilakukan pemerintah. Secara variabilitas dan karakter penumpang, sesungguhnya orang yang lalu lintas intens dengan pesawat itu kebanyakan ya itu aja, orang yang karena faktor pekerjaan, faktor urusan bisnis, dan juga sirkulasi yang relatif konsisten, sehingga upaya yang kita sebut active case finding, menemukan kasus besar-besarnya itu sebenarnya tidak pada prasyarat moda transportasi. Tetapi demikian, yang menarik, testing rate kita itu yang lemah dan rendah. Kalau kita lihat sekarang ya, hingga hari ini, kasus aktif kita itu lebih dari 448.000 kasus aktif, tapi spesimen kita itu yang diperiksa sekitar 370.000. Beberapa hari kemarin ketika kasus aktif kita lebih dari 500.000 kasus, tetapi spesimen kita sekitar 400.000. Dan itu termasuk yang sifatnya pasif saat orang sebelum berangkat atau prasyarat moda transportasi ini. Artinya ketika ada peniadaan prasyarat ini, maka kurang lebih sepertiga atau lebih dari 30% boleh jadi akan terjadi penurunan drastis dari testing rate kita, dan ini yang kita khawatirkan. Tetapi bahwa peniadaan ini kita maklumi yang seharusnya dikonversi, dioptimalkan pada kelompok berisiko seperti komunitas yang berdasarkan kontak erat di pemukiman, perkantoran, sekolah, pusat-pusat perbelanjaan, pariwisata, ini harus dilakukan. Maka itu gap yang terjadi antar daerah pun harus diminimalisir. Kemampuan testing dan tracing ini harus lebih ditingkatkan sehingga walaupun ada peniadaan pada prasyarat moda transportasi tetap tidak mengurangi testing rate, dan harusnya 2 kali lipat, sekitar 800.000 yang di-highlight ya. Jadi jangan sampai testing rate-nya malahnya turun sementara sebelumnya testing rate kita juga rendah, Pak Alex.
Ya, jadi kalau kita lihat bahwa pemerintah masih sadar betul bahwa kita masih dalam pandemi. Dan ini terbukti bahwa Inmendagri nomor 14, nomor 15 masih tetap diterbitkan dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat. Dan oleh karena itu juga kalau kita buka Inmendagri, di sana tertulis levelisasi semua daerah berdasarkan ketentuan dari Badan Kesehatan Dunia, ditambah juga pencapaian vaksinasi. Yang berikut adalah bahwa di Inmendagri dengan jelas tertulis perintah kepada bupati, wali kota, dan gubernur untuk menjalankan kontak tracing. Karena kontak tracing inilah salah satu surveillance kita untuk melihat bagaimana dinamika penularan di masyarakat. Oleh karena itu, di satu sisi terjadi pelonggaran di dalam persyaratan perjalanan, tetapi di sektor hulu, kontak tracing ini tetap harus konsisten dikerjakan. Tentu ini sudah diatur secara sistematis melalui instruksi Mendagri yang ada. Demikian juga melalui undang-undang yang kita jalankan pada saat ini. Tentu dalam hal ini kembali lagi kepada pemangku kepentingan yang ada di kabupaten kota dan juga di provinsi, agar kontak tracing ini harus terus dijalankan. Sama juga persoalannya dengan pembelajaran sekolah tatap muka. Artinya active case finding juga harus terus dikerjakan. Kendati pun terjadi ada pelonggaran, kita sadar betul bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Artinya kasus kematian masih dilaporkan antara 250 sampai 300 per hari. Kemudian kasus baru yang positif juga dilaporkan antara 25 ribuan sampai 30 ribu. Artinya benar-benar ini ada, dan variannya tidak hanya Omikron, masih dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan masih ada varian Delta. Sehingga memang dengan adanya pelonggaran di satu sisi, kewaspadaan di masyarakat harus semakin tinggi. Dan semakin tingginya kewaspadaan ini dengan diaktifkannya aplikasi Peduli Lindungi, dan kemudian perilaku masyarakat untuk tetap kepatuhannya terhadap. Nah, yang paling penting ini kan perilaku masyarakat, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pak Hermawan, bagaimana kalau sekarang lihat di lapangan kan testingnya masih rendah, termasuk juga kalau ada yang dilonggarkan sedikit juga jadi longgar protokol kesehatannya. Ini di mana gapnya selama ini memang Pak Hermawan yang harus ditutup oleh pemerintah? Iya, memang harus dua sisi ya. Kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat, ketaatan terhadap protokol yang 3M, itu harus diharapkan tumbuh dan sadar dari perilaku individu dan masyarakat. Tetapi juga prinsip ketaatan ini juga dikendalikan melalui kebijakan. Implementasi kebijakan, pengawasannya, dan bagaimana pengaturan agar Satgas Covid di berbagai daerah dan juga sentra aktifat itu harus tetap digerakkan. Nah, memang terjadinya excuse itu juga karena pengawasan lemah dan rendah. Nah, oleh karena itu kita tetap menghimbau agar dua sisi, dari segi perilaku dan edukasi masyarakat terus kita tingkatkan kesadarannya, tetapi dari segi pemerintah bahwa pengawasan dan juga pengetatan dari aspek protokol harus tetap diimplementasikan dengan baik. Kita harus sadar karena PPKM masih diperpanjang nih oleh pemerintah paling tidak hingga tanggal 14 Maret nanti. Maknanya bahwa ketika PPKM masih berlaku dari dua sisi, perilaku, kendali perilaku masyarakat dan juga kendali kebijakan harus paralel dua-duanya. Oke. Mbak Friska. Nah, bicara soal tadi kendali kebijakan dari sisi pengawasan, bagaimana Pak Alex agar jangan sampai sekarang kesana dilonggarkan, tapi nanti mobilitas makin tinggi, angka kasus naik lagi, itu yang kita tidak harapkan. Apa antisipasinya? Ya, jadi sebagaimana yang diarahkan oleh Kasatgas COVID-19, Letnan Jenderal Suharyanto, bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan COVID ini memang harus tetap menjalankan kolaborasi. Dan dalam hal ini tentu yang paling penting adalah pengawasan dan pengendalian. Dan pengawasan dan pengendalian itu dimulai dari posko PPKM yang ada di desa dan di kelurahan. Dan itu secara berjenjang terus naik di kabupaten kota. Jadi dalam hal ini juga bahwa masyarakat juga harus bertindak sebagai satgas. Misalnya di mal, di terminal, di stasiun, di tempat-tempat wisata. Jadi Satgas ini tetap melakukan pengawasan dan monitoring tentang pemakaian masker sebagai contoh. Dan kemudian kedua tentang bagaimana supaya tidak ada kerumunan. Oleh karena itu tidak henti-hentinya Kasatgas COVID-19 agar mencegah supaya tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi antrian, dan kemudian dilakukan operasi masker di berbagai daerah agar masyarakat tetap merasa waspada dan merasa tetap optimis walaupun ada pelonggaran, tapi dia bisa menjaga dirinya dengan perilaku yang baru dan perilaku yang tetap aktif dengan protokol kesehatan yang tinggi. Terakhir saya ke Pak Hermawan, agar efektif tadi pencegahannya, pengawasannya gimana? Karena kan kita tahu tidak hanya pelonggaran di perjalanan domestik, tapi juga kedatangan luar negeri juga dilonggarkan sekarang.
Ya, untuk PPLN ya, pelaku perjalanan luar negeri, karantina itu wajib ada. Itu konsep yang Oke. basic sekali dalam upaya pencegahan penanganan wabah. Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengatur konsep dasar ini. Jadi bahwa ada perbedaan waktu periode apakah di karantina 7 hari, Ya. 5 hari atau 3 hari itu hanyalah dinamis asesmen dengan kondisi terkini, tetapi Baik. bahwa screening, tetapi juga ada upaya mitigasi faktor resiko tambahan, Ya. adanya geogenetik yang berbeda, mengantisipasi adanya potensi varian baru, itu semua kegunaan ya karantina yang Ya. jauh lebih bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan ketimbang kita mengexcuse begitu saja. Nah, Oke. terkait dengan upaya di lapangan, tentu saja upaya pemerintah daerah tadi itu harus diinisiasi dan harus kendali dari pusat itu jelas Baik. juga. Karena banyak Oke. juga pemerintah daerah yang begitu abai kalau tidak diawasi dan dipantau juga oleh pusat. Jadi berjenjang antara pusat dan daerah itu sinkron dan antara daerah di satu wilayah aglomerasi harus harmonis Oke. dari kebijakannya. Ini menjadi kunci Baik. agar pencegahan pengendalian COVID tetap berlaku optimal di Indonesia, Jadi Mbak Friska. sinkron dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, jangan lupa juga tadi pengawasan, testing, tracing juga harus diperketat dengan adanya pelonggaran ini. Terima kasih atas waktunya Pak Alex juga Pak Hermawan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu buat kita semua. Amin.